Halo minasan, jumpa lagi bersama DJ Channel. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Jujutsu Kaisen bagian kelima. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Pembasmian Mahito pun dimulai. Namun dengan tersenyum, Mahito malah berkata kalau dia akan terus mengawasi Itadori sambil menumbangkan Nanami. Dengan pedenya, Mahito malah berlari dan mulai mengeluarkan perlawanan pada Itadori dan Nanami. Dia bahkan tidak segan untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi duri dan menghujani kedua penyihir Jujutsu di depannya dengan duri-duri tajamnya. Untungnya serangan mematikan tersebut dapat dihindari dengan mudah. Itadori dan Nanami pun tidak tinggal diam. Mereka berdua juga menyerang secara bersamaan. Pun demikian, Mahito masih saja bisa lolos. Nanami menjelaskan pada Itadori bahwa sebelum Mahito mengubah bentuk fisiknya, dia akan menyimpan energi terkutuk yang membuatnya dengan mudah menghindari berbagai serangan. Sesaat kemudian, Mahito mengeluarkan kutukan manusia yang telah diubah bentuknya. Dia pun langsung menyuruh kutukan manusia tersebut untuk menghabisi nyawa Itadori. Tentu saja kutukan tersebut langsung saja menyerang Itadori tanpa ragu. Namun Itadori sendiri hanya bisa berlari dan menghindar dari serangan para kutukan manusia tersebut. Saat ini dia benar-benar bimbang dan ragu, karena bagaimanapun juga Itadori masih belum bisa membunuh manusia yang telah diubah menjadi kutukan. Mahito sendiri sudah menduga kalau Itadori tidak akan bisa membunuh manusia. Dia menilai kalau Itadori masihlah seorang bocah yang terbutakan oleh keadilan dan naif semata. Namun Nanami mengatakan kalau pernyataan Mahito salah besar. Menurutnya, Itadori saat ini memang sedang berada di tengah keputusan yang sangat sulit. Namun Itadori sendiri telah membulatkan tekadnya. Mahito pun mulai menyadari kalau Itadori sudah membunuh kutukan manusia yang dibuatnya. Nanami dan Itadori pun kembali menyerang Mahito secara bersamaan. Dikarenakan terlalu bingung dan berpikir panjang, Mahito pun terkena serangan telak dari Itadori dan Nanami. Dia pun menerima banyak tinju kuat dari Itadori, serta serangan brutal Nanami secara terus-menerus. Namun bukannya menyerah, Mahito malah senang dan menganggap hal ini adalah sensasi dan inspirasi untuk kematiannya. Tanpa diduga, Mahito melakukan teknik perluasan penghalang yang merupakan jelmaan dari kesempurnaan diri. Di sini pun terlihat kalau hanya Nanami saja yang terkurung, sementara Itadori berada di luar penghalang. Dari luar, Itadori terus berusaha untuk menghancurkan penghalang tersebut. Sayangnya tindakannya nampak sia-sia saja. Nanami sendiri kepikiran kalau di dalam teknik perluasan penghalang yang terbentuk dari energi terkutuk, teknik Jujutsu yang digunakan pasti langsung mengenai targetnya. Dan ini merupakan teknik sihir Jujutsu yang tidak sanggup Nanami kuasai, meskipun dia adalah penyihir tingkat pertama. Ada kemungkinan juga kalau teknik pengubah bentuk jiwa milik Mahito yang pernah mengenainya kala itu adalah salah satu alasan dia bisa masuk ke dalam perluasan penghalang ini. Situasi ini pun membuat Nanami hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat banyak. Nanami pun masih terdiam ketika melihat tinju Itadori yang sedikit demi sedikit mulai meretakkan dan menghancurkan penghalang Mahito pada bagian atasnya. Setelah menghancurkan penghalang tersebut, Itadori malah masuk ke dalamnya untuk menyusul Nanami. Di sini Nanami menyimpulkan kalau semakin kuat bagian dalam sebuah penghalang, maka semakin lemah penghalang tersebut jika diserang dari luar. Sebuah penghalang diciptakan tentunya untuk menjebak sesuatu di dalamnya. Jadi pembuat penghalang tersebut lebih mudah diserang karena tidak ada alasan memperkuat bagian luarnya. Contohnya penghalang kesempurnaan diri milik Mahito, di mana penghalang tersebut begitu pasti menjamin kemenangan. Sekalinya berhasil menjerat target, maka si target tidak akan lepas begitu saja. Meski demikian, hal ini sungguh tidak berlaku pada Itadori. Tentu saja alasannya adalah keberadaan Sukuna yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh Mahito. Seketika itu juga,
Mahito kembali lagi berhadapan dengan Sukuna. Sukuna sendiri tadinya pernah memperingatkan kalau dia tidak ingin kembali bertemu dengan Mahito. Peringatan Sukuna yang begitu keras tersebut nampaknya tidak digubris oleh Mahito. Jadi kali ini, Sukuna benar-benar kesal dan tidak memberi ampun. Hanya dengan jentikan jari, dia membuat Mahito terluka cukup parah hingga harus bercucuran darah. Hal ini pun seketika juga membuat perluasan penghalang milik Mahito hancur. Melihat kondisi Mahito yang terluka cukup parah dan kesakitan, membuat Itadori segera bergerak untuk menghajarnya. Namun sebelum itu terjadi, Mahito segera mengubah bentuk fisiknya menjadi sangat besar. Tapi hal ini sama sekali tidak membuat Itadori gentar. Dia terus melangkah dan mengeluarkan teknik pukulan berlainan hingga membuat tubuh Mahito hancur. Disinilah Itadori sadar kalau tinjunya kali ini tidak begitu berdampak pada Mahito. Intinya pada saat ini Mahito masih hidup. Dengan cepat, Nanami bergerak untuk menyerang Mahito yang mencoba melarikan diri. Sayangnya dia sudah terlambat. Nanami pun tidak bisa melakukan pengejaran karena Itadori tiba-tiba langsung pingsan setelah melakukan serangan terakhir. Setelah sadar dan pulih, Itadori mengatakan kalau dia masih belum paham apa itu kematian dengan cara yang benar. Namun setidaknya, hingga dia memahami maknanya, dia berjanji untuk tidak akan kalah lagi. Shin pun berpindah di pemandian air panas, di mana Geto dan komplotannya tengah berkumpul di sana. Mahito berkata kalau dia sangat kewalahan menghadapi para penyihir Jujutsu. Tentunya penyihir Jujutsu yang menjadi wadah Sukuna merupakan musuh alaminya. Rencana yang telah dia siapkan ternyata tidak berjalan dengan mulus. Mahito pun sekarang mengerti, setelah menyentuh Sukuna, memang sebaiknya tidak meneruskan pertarungan seperti yang sudah direncanakan oleh Geto. Menurut Geto, keberadaan Sukuna sangatlah penting. Dia pun berencana untuk mengumpulkan semua jari dan memberikan penawaran menarik pada Sukuna. Jogo sendiri berpendapat, meski dalam proses pengumpulan jari-jari ini, mungkin saja dia dan yang lainnya akan dihabisi, tapi dia sudah tidak peduli lagi. Selama kutukan nantinya bisa menggantikan posisi manusia, rasanya itu sudah sangat cukup baginya. Geto berkata, mereka semua akan merebut 6 jari Sukuna yang berada di tangan sekolah sihir. Para petinggi sekolah tersebut saat ini sedang sibuk mengukur kekuatan Itadori sebagai wadah Sukuna. Mereka ingin mengetahui seberapa kuat Itadori memakan jari-jari tersebut sebelum akhirnya mengamuk. Kemungkinan terburuknya, mereka bisa saja langsung melenyapkan Itadori setelah semua jarinya terkumpul. Geto pun telah merencanakan sesuatu untuk membuat sekolah penyihir seolah-olah mendapatkan semua jari. Di sekolah Jujutsu, terlihat tim SMA Tokyo telah berkumpul untuk mengikuti pertandingan persahabatan. Tidak berselang lama, tim SMA Kyoto juga nampak datang. Suasana pun langsung tegang ketika kedua tim ini bertemu. Sesaat kemudian, Gojo Sensei datang dengan membawa kejutan serta memberikan jimat pelindung pada tim Kyoto. Tim Tokyo pun dibuat sangat terkejut karena Gojo membawa Itadori yang masih dalam keadaan hidup. Sementara tim Kyoto malah terfokus pada jimat yang diberikan oleh Gojo. Itadori sendiri dimaki-maki oleh rekan-rekannya, dan dia hanya bisa pasrah dan meminta maaf karena selama ini tidak memberikan kabar. Acara pertandingan persahabatan antara SMA Tokyo dan Kyoto akan diadakan selama 2 hari. Hari pertama adalah pertandingan antar kelompok, di mana mereka akan berlomba untuk membasmi roh terkutuk. Peraturannya cukup mudah, di mana tim yang pertama kali bisa membasmi roh terkutuk tingkat 2 yang dilepaskan di wilayah yang sudah ditentukan, maka mereka akan jadi pemenangnya. Beberapa roh tingkat 3 dan di bawahnya juga akan dilepas di wilayah yang sudah ditentukan. Bila pemenangnya belum ada hingga matahari terbenam, maka tim yang paling banyak membasmi akan menang. Setelah menjelaskan peraturan, semua peserta langsung dibubarkan hingga acara dimulai pada tengah hari nanti. Rapat tim Tokyo pun dimulai. Maki berkata kalau rencana pertandingan ini telah dibuat, namun saat ini mereka memiliki tambahan anggota baru, di mana mereka harus mengubah rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Fushiguro menanggapi hal ini dengan tenang. Dia berkata kalau semua peserta dari Tokyo dan Kyoto melawan Itadori bersamaan tanpa energi kutukan, maka bisa dipastikan kalau Itadori sendirilah yang akan menang. Setidaknya penjelasan Fushiguro ini membuat Maki sedikit bernafas lega. Di sisi lain, tim Kyoto juga sedang mengadakan rapat. Di sini diketahui
kalau kepala sekolah Gakuganji memerintahkan tim ini untuk membunuh Itadori yang merupakan wadah Sukuna. Menurut Gakuganji, Itadori bukanlah manusia, jadi mereka semua tidak perlu mempertanyakan perintah tersebut. Dia bahkan meminta murid-muridnya untuk tidak menahan diri ataupun ragu, karena kejadian ini nantinya akan dianggap seperti kecelakaan. Dari semua tim yang setuju dengan perintah ini, anehnya hanya Todo seorang yang tidak bisa diatur-atur. Singkat cerita, pertandingan persahabatan antar kedua SMA ini pun dimulai. Masing-masing tim langsung berlari menuju hutan, tempat di mana mereka akan melakukan perlombaan. Sesuai rencana tim Tokyo, mereka akan melakukan pengintaian dan berpencar menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Panda dan kelompok Fushiguro. Sementara sisanya akan dibereskan oleh Itadori. Sayangnya langkah mereka semua harus terhenti karena Aoi Todo. Dengan sombongnya, dia menyuruh semua tim Tokyo untuk melawannya sekaligus. Itadori pun langsung maju dan mulai menyerang. Sebenarnya serangan Itadori barusan sudah tepat sasaran, tapi anehnya Todo nampak baik-baik saja. Todo pun menyerang Itadori dengan satu pukulan, hingga membuatnya harus terhempas jauh. Tidak memberi kesempatan, Todo kembali menyerang Itadori yang masih dalam keadaan syok hingga berdarah-darah. Todo pun berhenti menyerang karena begitu kecewa dengan Itadori yang sebentar saja sudah pingsan. Ketika akan pergi, Todo dibuat kaget karena Itadori mampu bangkit kembali setelah menerima berbagai serangannya. Disinilah Todo memberikan pertanyaan aneh, yaitu tipe cewek idaman Itadori. Tanpa banyak kata, Itadori pun langsung menjawab kalau tipenya adalah seperti Jennifer Lawrence. Todo pun merasa bahagia karena inilah jawaban terbaik yang selama ini dia nantikan. Entah mengapa, Todo membayangkan suasana menyenangkan bersama Itadori yang telah menjadi sahabat sejatinya. Mereka pun berbagi suka dan duka bersama-sama. Todo malah menangis dan mengatakan kalau dirinya dan Itadori adalah sahabat sejati. Tak berselang lama, tim Kyoto tengah berkumpul dan menyerang Itadori secara bersamaan. Tentu saja ini sudah sesuai dengan rencana, di mana mereka semua memang sudah mengincar dan akan membunuh Itadori. Anehnya Todo malah menghentikan tindakan teman-temannya sendiri. Sedari awal Todo memang sudah memperingatkan kalau ada orang yang menghalanginya, maka dia tidak segan akan membunuhnya. Hal ini pun tak ayal membuat tim Kyoto harus mengurungkan niatnya. Pertarungan antara Itadori melawan Todo pun masih terus berlanjut. Hebatnya, mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Dalam hatinya, Todo menilai kalau Itadori adalah pemuda yang sangat kuat dan tahan pukulan. Dia juga sigap dalam mengambil keputusan. Meskipun tubuhnya kecil, namun kekuatan fisiknya jauh lebih besar dari Todo sendiri. Hal inilah yang membuat pukulannya sangat efektif, meskipun energi kutukannya sedikit. Parahnya, aliran energi kutukan Itadori tidak bisa dilihat dengan mudah oleh Todo, hingga membuat pergerakannya sulit dibaca. Menurut Todo, energi kutukan Itadori yang memiliki jeda waktu itu sangat tidak benar. Dia pun langsung menghentikan pertarungan dan menjelaskan pada Itadori kalau memiliki energi kutukan dengan jeda waktu itu adalah hal yang buruk. Selama Itadori puas dengan hal tersebut, dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan Todo. Dengan lantang Todo berkata, apakah Itadori mau terus-menerus menjadi lemah? Mendengar pernyataan ini, membuat Itadori malah semakin bersemangat. Tentu saja dia tidak akan melemah dan terus membulatkan tekadnya untuk menjadi semakin kuat. Dan cerita pun bersambung lagi nanti pada bagian ke-6 ya. Bila kalian suka video ini, silahkan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Kami pamitan dulu, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.